Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan KKA C1 dan KKA D1 dalam praktikum auditing. Selengkapnya dilihat ya. Nah, mari kita hitung produk A601 lemon yang dimana terdapat 350 box. Kita menggunakan metode FIFO yang dimana first in, first out. Yang pertama kali masuk ada yang pertama kali keluar, yang dimana pada tanggal 25 Desember 2011 terdapat 200 box dengan harga pokok 294.375.000. Nah, itu dikalikan 200 kali dikali 294.375 sehingga menghasilkan 58.875.000. Yang kedua terdapat pada tanggal 25 Juni 2011 sebanyak 100 box dengan harga pokok 225.455.000 sehingga dikalikan menjadi 22.545.500 rupiah. Yang ketiga terdapat pada tanggal 25 Juni 2011 yang dimana di soal terdapat pengeluaran sebesar terdapat 200 box, namun untuk dari 350 box tadi kekurangannya hanya 50 box sehingga kita di sini menuliskan 50 box saja dikali dengan harga pokoknya 272.790 rupiah sehingga terdapat jumlahnya 13.639.500 sehingga total keseluruhan dijumlahkan menjadi 95.060.000 rupiah. Untuk mencari harga pokok per unit kita harus membagi hasil tadi sebesar 95.060.000 rupiah dibagi 17.500, di mana 17.500 tersebut didapatkan dari 350 box dikali 25 botol dikali 22 ons sehingga menghasilkan 17.500, dan pembagiannya 95.060.000 dibagi dengan 17.500 sama dengan 5.432 sehingga kos yang didapatkan adalah 5.432 dan NRV sebesar 5.500, di mana NRV itu didapat dari keterangan soal net realizable value, sehingga nanti yang dipakai di kolom adalah yang kos karena nilai kos lebih kecil daripada nilai NRV. Yang selanjutnya yang kedua masih dengan cara yang tadi. Yang kedua adalah dengan barang B701 hand cream yang terdapat 560 box, di mana 560 box itu yang pertama dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 2011, di mana 160 box dikali dengan harga pokoknya 294.375.000 dihasilkan dan menghasilkan 196 juta rupiah. Dan yang kedua pada tanggal 25 Juni 2011, di mana dikeluarkan 150 box dikali 225.455 dari harga pokok yang dikalikan hasilnya menjadi 183.802.500 rupiah. Sehingga pada tanggal 25 Maret 2011 terdapat 250 box kali 272.790.000 yang menghasilkan 311.517.500 sehingga total keseluruhan ditotalkan semua ya, ini dari 196 juta ditambah 183.802.500 ditambah 311.517.500 sehingga menghasilkan 691.320.000. Nah, untuk mencari harga pokok per unit masih sama dengan tadi, yaitu hasil penjumlahan tadi sebesar 691.320.000 dibagi dengan 70.000 yang menghasilkan 9.876, yang dimana 70.000 itu didapat dari 560 box dikali dengan 25 botol dikali dengan 5 ons yang sama dengan 70.000. Nah, kosnya terdapat 9.876, sedangkan NRV yang tertera di soal terdapat 9.500. Maka yang dipakai adalah yang NRV. Kenapa? Karena NRV lebih kecil daripada kos
Kenapa dipakai NRV? Karena NRV lebih kecil daripada COS, sehingga di antara kedua tersebut yang dipakai adalah di mana yang paling kecil. Maka nanti yang ditulis di dalam tabel adalah yang NRV yang 9.500. Oke, selanjutnya ada barang yang ketiga, yaitu C802 Essen, yang dimana terdapat 450 box. Yang pertama kali keluar adalah pada tanggal 25 Agustus 2011 sebesar 300 box dikalikan dengan harga pokoknya, yaitu 864.200 yang sama dengan 259.260.000. Dan yang kedua pada tanggal 25 Juni 2011, yaitu sebesar 150 box. Padahal di soal terdapat 400 box, namun kita hanya mencatat yang 150 box karena kekurangannya hanya 150 box, sehingga 150 box dikalikan dengan 1.678.940 rupiah, yang sama dengan 251.841.000, yang dimana 259.260.000 ditambahkan dengan 251.841.000 sama dengan hasilnya adalah 511.101.000. Dimana untuk mencari harga pokok per unit, maka kita harus mencarinya dengan 511.101.000 tadi dibagi dengan 9.000, dimana 9.000 itu didapatkan dari 450 box dikali dengan 20 botol dan tidak dikalikan dengan ons. Kenapa tidak dikalikan dengan ons lagi? Karena dalam soal diminta sampai botol, tidak ons. Maka kita harus mengingat-ingat untuk yang diminta apa. Jika yang diminta sampai ons, maka kita harus mengalikannya sampai ons. Jika diminta hanya botol, maka cukup kita hanya mengalihkan box dengan botol sehingga ketemu angka 9.000. Jadi hasilnya adalah 56.789, di mana harga tersebut adalah harga COS dan NRV sebesar 43.210, di mana COS dan NRV tersebut lebih kecil COS ya. Lebih kecil NRV. Maka kita yang dipakai adalah yang NRV, yaitu sebesar 43.210. Maaf, ini ada kesalahan. Yang dipakai adalah yang NRV ya, karena lebih kecil NRV, yaitu sebesar 43.210. Oke, yang keempat ada barang D905 moisturizing yang terdapat 425 box. Di mana pengeluaran pertama yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011, yaitu sebesar 150 box dikalikan dengan harga pokoknya 851.700 rupiah sama dengan 127.755.000. Yang kedua pada tanggal 25 Juni 2011, yaitu sebesar 150 box dikalikan dengan 795.300 795.355 sehingga menghasilkan 119.303.250 rupiah. Yang terakhir pada tanggal 25 Maret tahun 2011, yang dimana dalam soal terdapat 300 box. Namun di sini kita hanya menuliskan 125 box. Kenapa? Sekali lagi karena dalam 425 box tersebut hanya kurang 125 box, sehingga kita hanya menuliskan 125 box dikalikan dengan 793.905 sehingga hasilnya adalah 99.238.125 rupiah. Nah, kita totalkan semuanya dari yang pertama 127.755.000 ditambahkan dengan 119.303.250 ditambahkan dengan 99.238.125 rupiah, sehingga hasilnya adalah 346.296.375 rupiah. Untuk mencari harga pokok per unit, maka kita menggunakan angka tadi 346.296.375 dibagi dengan 6.375, di mana 6.375 tersebut didapatkan dari 425 box dikalikan dengan 15 botol sama dengan 6.375, yang hasil adalah yang hasilnya
itu. Dan hasil dari pembagian tadi sebesar 54.321, di mana itu adalah hasil kosnya sebesar 54.321, dan NRV yang terdapat dalam soal sebesar 56.780 rupiah, di mana hasil tersebut lebih kecil kos ya daripada NRV, sehingga nanti yang dimasukkan pada kolom jawaban KAC1 adalah yang kos, yang dimana 54.321. Oke, ini adalah barang yang terakhir dari PT Dana Adi Werna, di mana pada barang kelima ini E501, yaitu skin tone, yang terdapat 450 box, yaitu hanya pada penjualan pertama, yaitu 25 Desember 2011, yaitu sebesar 450 box dikalikan dengan 640.614,5, yang hasilnya adalah sebesar 288.276.525, sehingga kita mencari harga pokok per unitnya adalah 288.276.525 dibagi dengan 450 box, dimana dalam soal tersebut diminta hanya untuk boxnya ya, pada kakak AC1 itu diminta dalam box, sehingga kita tidak perlu lagi mengalihkan dengan botol ataupun ons. Maka hasilnya adalah 614,5. Dalam hal tersebut kos dan NRV sama, maka yang kita gunakan dua-duanya, tidak masalah mau yang kos atau yang NRV, dikarenakan harganya sama. Maka yang boleh dimasukkan dalam KKAC1 boleh yang kos atau boleh yang NRV. Berikut akan kita mulai mengisi KKP C1, yang dimana ada kolom jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, biaya per unit, nilai, dan jumlah yang harus disesuaikan. Maka kita tinggal masukkan satu persatu ya. Kita mulai dari A601 lemon, yang dimana jumlah boxnya tadi sudah diketahui terdapat 350 box. Maka kita tuliskan di sini 350 box. Kemudian yang kedua dari jumlah botol kita kalikan ya, tadi 350 box tadi dikalikan dengan botolnya, yang dimana lemon terdapat satu box terdapat 25 botol, sehingga 350 dikalikan dengan 25 botol, hasilnya 8.750 botol. Nah, yang ons adalah ini dikalikan kembali 350 box dikalikan dengan 25 botol dikalikan dengan 2 ons, dimana yang lemon satu botolnya terdapat 2 ons, maka terdapat jumlah 17.500. Untuk biaya per unit, maka kita gunakan tadi NRV atau kos, yang dimana diantara kedua tersebut dipilih yang lebih kecil. Nah diantara kedua tersebut tadi 601 lemon, yang lebih kecil adalah yang kos, maka kita masukkan di sini yang kos, yaitu sebesar 5.432. Untuk nilainya sama seperti biaya per unit, yaitu 5.432. Nah, jumlah yang harus disesuaikan, angka ini didapat dari harga penjumlahan tadi, yaitu sebesar 95.060.000 rupiah dari penjumlahan barang. Nah, untuk barang yang kedua ada hand cream, yaitu jumlah boxnya terdapat 560 box dan jumlah botol 14.000 dan jumlah on 70.000. Untuk biaya per unit diantara kedua tadi yang lebih kecil adalah yang NRV, karena NRV-nya sebesar 9.800, sedangkan yang kos sebesar 9.876. Maka kita pilih yang NRV, yaitu 9.800, nilainya 9.800, dan untuk kolom yang jumlah yang harus disesuaikan yaitu sebesar 686 juta. Untuk barang yang ketiga yaitu Essen C802, untuk jumlah boxnya terdapat 450 box dikalikan dengan jumlah botol 9.000, di mana satu box terdapat 20 botol, maka tinggal kita kalikan, yaitu terdapat angka 9.000, dan jumlah onsnya yaitu perkalian antara jumlah box dikalikan jumlah botol dikalikan jumlah ons, yang terdapat angka 17.500. Untuk biaya per unit tadi kita menggunakan yang NRV. Kenapa? Karena diantara
Di antara cost dan NRV, angka yang lebih kecil adalah yang NRV, di mana NRV terdapat 43.210, sedangkan yang cost terdapat 56.789. Maka kita gunakan yang NRV. Untuk nilainya 43.210. Untuk jumlah yang harus disesuaikan yaitu sebesar 388.890.000. Nah, kita lanjut yang keempat, ada moisturizing yang dimana D905 dan jumlah boxnya sebesar 425 box. Dan untuk jumlah botol terdapat 6.375, di mana angka ini didapat dari 425.000 dikali dengan 15 botol, yaitu terdapat 6.375. Yang ketiga, jumlah ons, kolam ons terdapat 12.700, di mana jumlah box tadi dikalikan dengan 15 botol dikalikan onsnya ini 2 ons, jadi terdapat 12.700. Nah, untuk yang biaya per unit kita pakai yang cost, karena diantara cost dan NRV angka yang lebih kecil adalah yang cost, di mana cost 54.321 sedangkan NRV-nya 56.780. Maka kita gunakan yang cost. Nilainya 54.321 dan jumlah yang harus disesuaikan yaitu sebesar 346.296.375 rupiah. Maka yang ke berapa ini? Kelima, barang kelima, skin tone, yang dimana jumlah boxnya terdapat 450 box dan jumlah botol 9.000 ini didapat dari 450 box dikalikan dengan 20 botol, jadilah 9.000. Dan jumlah onsnya 9.000 dikalikan dengan 6 ons, yaitu 54.000. Biaya per unitnya kita tadi bisa milih ya, pakai NRV atau cost, karena nggak apa-apa pilih salah satu karena sama antara cost dan NRV, sama perhitungannya yaitu 640.614,5. Maka nilainya 640.614,5 dan jumlah yang harus disesuaikan sebesar 288.276.525. Maka dalam jumlah box tadi kita jumlahkan semua sehingga hasilnya terdapat 2.235. Yang jumlah botol terdapat 47.125, jumlah ons terdapat 325.250 dan untuk nilai terdapat 357.550 dan jumlah yang harus disesuaikan. Nah, untuk jumlah yang harus disesuaikan dari perhitungan tadi, jumlahnya didapatkan angka sebesar 1.522.900 rupiah. Sedangkan tadi yang pada PT Dana Adiwerna mencatat persediaannya pada tanggal 31 Desember itu terdapat 2.467.135.689. Maka ada selisih ya pasti. Nah, kita hitunglah selisihnya, yaitu angka ini 2.467.135.680 dikurangi dengan 1.804.522.900, maka ketemulah hasilnya yaitu sebesar 622.612.789 rupiah. Ketemu kan ya, berarti selisihnya diantara itu terdapat perhitungan kita dengan pencatatan dari PT Dana Adiwerna. Nah, setelah itu sudah selesai kita mengerjakan kertas kerja audit C1. Maka kemudian kita diminta untuk memberikan usulan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya ini ada harga pokok persediaan, di mana harga pokok persediaan itu dimasukkan di debit dan persediaan di kredit. Ya, harga pokok persediaan di debit dan persediaannya di debit. Di kredit, maaf.
Nah, harga pokok persediaan terdapat 622.612.789 dan persediaannya di kredit juga terdapat 622.612.789 rupiah. Maka inilah hasil penyelesaian dari KPC 1. Semoga Anda paham dalam penjelasan saya dan terima kasih. Mari kita lanjut pada asuransi kebakaran kantor A dengan premi Rp255.550.500 dengan jangka waktunya 3 tahun dengan tanggalnya 28 April 2005. Nah, untuk mencari beban asuransinya kita masih sama dengan menggunakan rumus yang seperti tadi, dan dengan itu maka 255.550.500 rupiah dibagi dengan 3 tahun, kemudian dikali dengan 12 bulan dan dikali 8 bulan pembebanan. Kenapa bulan pembebanannya ada 8? Karena pada tahun 2005 itu terdapat sampai Desember, ya ada 8 bulan dari Mei sampai dengan Desember. Jadi maka dari itu kita gunakan yang 8 bulan karena kita hanya untuk menghitung pada tahun 2005. Nah, dalam perhitungan tadi didapatkan angka 7.098.625 rupiah dikalikan dengan 8 sama dengan 56.789.000. Yang kemudian asuransi kendaraan kantor B terdapat premi sebesar 275.555.556 rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan tanggal yaitu pada tanggal 22 Februari 2014. Untuk beban asuransinya kita masih menggunakan rumus seperti tadi, yaitu 275.555.556 rupiah dibagi dengan 3 tahun dikali dengan 12 dikali dengan 10 bulan pembebanan. Kenapa 10? Karena yang dihitung pada 2005. Maaf, ini tanggalnya salah, seharusnya 22 Februari 2005 ya. Jadi pada tanggal 25 2005 dihitung dari Maret. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember terdapat 10 bulan pembebanan. Maka di situ dituliskan 10 bulan. Sehingga menghasilkan 7.654.321 dikali 10 yang hasilnya 76.543.210. Yang terakhir ada asuransi kebakaran pabrik B, yaitu dengan premi 248.888.808 dengan jangka waktu 4 tahun dengan tanggal pembebanan tanggal mulai 25 Juli. Maaf, sekali lagi ini 2005 bukan 2004 ya, maaf saya salah penulisan, pada tanggal 25 Juli 2005 dengan beban asuransi yaitu 204 dengan rumus seperti tadi dan cara menghitungnya 248.888.808 dibagi dengan 4 tahun dikali dengan 12 bulan dan kemudian dikali 5 bulan pembebanan, yaitu mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu 5 bulan, sehingga terdapat angka 5.185.183,5 dikali 5 sama dengan hasilnya 25.925.917,5. Nah, kemudian ini yang kasus kedua ada PT Farel dan Tristan, di mana ada asuransi mesin A dengan premi asuransi 260.741.424 dengan jangka waktu 2 tahun dengan tanggal pertama yaitu 24 Mei 2003 dan maka berakhirnya pada tanggal 24 Mei 2005 karena jangka waktunya 2 tahun ya. Sehingga beban asuransinya seperti tadi, premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikali dengan bulan pembebanan, yaitu sama dengan 260.741.424 dibagi dengan 2 tahun dikali 12 dikali 5 bulan pembebanan. Kenapa 5 bulan pembebanan? Karena pada tahun 2005 bulan pembebanannya hanya sampai Januari dengan Mei karena akan habis pada tanggal 25 Mei 2005. Jadi 2005 pembebanannya sampai Januari dengan Mei, yaitu 5 bulan.
maka dihasilkan angka 10.864.226 dikali 5 sama dengan 54.321.130. Yang kedua ada asuransi kendaraan dengan premi Rp130.864.200 dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal mulai yaitu tanggal 30 Agustus 2004 dengan beban asuransi, maka perhitungan beban asuransinya adalah 130.864 dikali dengan 200 dibagi 130.864.200 dibagi dengan 2 tahun dikali 12 dikali dengan 12, itu seharusnya ya benar sampai dengan 12 ya benar 12 bulan karena itu 2005 nya itu seharusnya Juni sampai dengan Desember ya, jadi 12 bulan. Itu salah penulisan, maaf sekali lagi. Sehingga terdapat angka 5.452.675 dikali 12 bulan, yaitu menghasilkan 65.432.100. Nah, kemudian yang ketiga ada asuransi mesin C dengan premi Rp138.271.560 dengan jangka waktu 2 tahun. Sehingga tanggal mulai yaitu tanggal 28 Juni. Beban asuransinya per bulan yaitu premi dibagi jangka waktu dikalikan dengan bulan, dikalikan lagi dengan bulan pembebanan yaitu 138.271.560 dibagi dengan 2 tahun dikali dengan 12 dikali dengan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena pada tahun 2005 yang dihitung 2005 saja ya. Jadi pada itu yang dihitung mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu terdapat 6 bulan, maka dituliskan 6 bulan sehingga menghasilkan 5.761.315 dikali 6 yang hasilnya adalah sebesar 34.567.290. Oke, yang kemudian yang keempat ada asuransi kesehatan dengan premi sebesar 70.370. Ini asuransi kesehatan dengan premi 70.370.340 dengan jangka waktu 1 tahun yaitu tanggal 25 Agustus 2005. Beban asuransi per bulan yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan, kemudian dikali dengan bulan pembebanan yaitu 70.370.340 dibagi dengan 1 tahun dikali 12, kemudian dikali 4 bulan pembebanan. 4 bulan, kenapa 4 bulan pembebanan? Karena jangka waktunya hanya 1 tahun, yaitu dimulai dari 25 Agustus 2015 dan akan berakhir pada 25 Agustus 2006. Dan kita disuruh untuk menghitung pada tahun 2005 saja, sehingga 2005 dituliskan perhitungannya September, Oktober, November, dan Desember, yaitu selama 4 bulan, sehingga menghasilkan angka 5.864.195 dikali dengan 4 yang hasilnya sama dengan 23.456.780. Yang terakhir ada asuransi truk, di mana asuransi truk tersebut mempunyai premi 311.053.500 dengan jangka waktu 4 tahun. Tanggalnya harusnya 30 Desember 2005. Beban asuransinya 0. Kenapa 0? Dikarenakan kita yang mencari tahun 2005, sedangkan di situ baru masuk pada tanggal 30 Desember 2005. Sehingga belum ada perhitungan untuk asuransi truk. Nah, ini sekian penjelasan untuk yang KKA D1 yaitu PT Farel dan Tristan dan PT Fatwa dan Atawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengisiannya, cara pengisiannya untuk KKA D1. Oke, berikut adalah cara pengisian pada KKA D1 ya, dimana ada kolom perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, terus tanggal yang dari sama selesainya, terus saldo 31 Desember, pembayaran premi, beban asuransi, dan saldo 31 Desember. Nah, kita mulai dari PT Fatullah dan Atawah dengan nomor yang pertama dengan nomor polis 5.798 dengan asuransi kebakaran gedung dari 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006
dengan saldo pada tanggal 30 Desember 2004 yaitu sebesar 64.711.775 dengan pembayaran premi kosong dan beban asuransi 45.678.900 sehingga mendapatkan saldo akhir pada 31 Desember 2005 sebesar 19.032.875. Dan kemudian pada yang kedua ada nomor polis 5.638 dengan asuransi kebakaran pabrik A dari 12 Juni 2004 sampai 12 Juni 2007 dengan saldo 31 Desember 2004 sebesar 163.580.250 dan pembayaran premi kosong dan beban asuransi sebesar 65.432.100 dan saldo sebesar 98.148.150, di mana saldo pada 31 Desember ini adalah pengurangan dari 163 pada saldo 31 Desember dikurangi dengan beban asuransi ya. Jadi hasilnya saldo 31 Desember. Nah, yang kemudian asuransi kebakaran kantor A yang dari 28 April 2005 sampai 28 April 2008 dengan saldo 31 Desember 2004 tidak ada karena ini dimulainya pada tahun 2005. Jadi saldo 31 Desembernya tidak ada ya, berarti kosong. Dan pembayaran preminya sebesar 255.550.500 dan beban asuransi sebesar 56.789.000. Dan saldo 31 Desembernya yaitu pengurangan dari pembayaran premi dikurangi beban asuransi menghasilkan angka 198.761.500. Yang keempat ada asuransi kebakaran kantor dari 22 Februari 2005 sampai 22 Februari 2008. Sama saldo 31 Desember 2004-nya kosong. Dan pembayaran premi pada asuransi kebakaran kantor B sebesar Rp275.555.556 dan beban asuransinya sebesar Rp76.543.210 sehingga pengurangannya terletak pada saldo 31 Desember yaitu sebesar Rp199.012.346. Yang kelima atau yang terakhir pada PT Fatullah dan Ataullah dari 25 Juli 2005 sampai dengan 25 Juli 2009 dengan saldo 2004-nya kosong dan pembayaran preminya sebesar Rp248.888.808 dan beban asuransinya sebesar Rp25.925.917,5 dengan saldo akhir Desember yaitu pembayaran premi dikurangi beban asuransi sebesar Rp222.962.890. Nah, yang selanjutnya pada kasus Farel dan Tristan dengan nomor polis pertama 6.942 dengan jenis pertanggungan asuransi mesin A dari 24 Mei 2003 sampai dengan 24 Mei 2005 dengan saldo sebesar 54.321.130. Ini saldo 31 Desember 2004. Pembayaran premi kosong sehingga beban asuransinya 54.321.130. Dan saldo akhirnya kosong, sama-sama balance ya. Sama-sama saldo karena pengurangan dari saldo 31 Desember dikurangi beban asuransi jadi kosong. Yang kedua ada asuransi kendaraan dari 30 Agustus 2004 sampai 30 Agustus 2006 dengan saldonya 109.053.500 dan beban asuransinya sebesar 65.432.100 dan kemudian saldo 31 Desember 2005-nya yaitu pengurangan dari saldo 2004 dikurangi beban asuransi yang hasilnya 43.621.400. Dan yang ketiga ada asuransi mesin B yaitu 28 Juni 2005 sampai dengan 28 Juni 2007 dengan pembayaran premi. Kenapa saldo akhirnya kosong? Karena ini dimulainya 2005 ya, dan ini saldo 2004-nya kosong hingga dimasukkan ke pembayaran premi sebesar 138.271.500 dengan beban asuransi 34.567.890 dikurang dengan saldo akhir ketemunya 103.703.670.
Nah, yang kemudian keempat pada tanggal 25 Agustus 2005 sampai 25 Agustus 2006 dengan pembayaran premi 703 juta 70.370.340 dan beban asuransinya sebesar 23.456.780 sehingga saldo 31 Desember 2005-nya hasil pengurangan dari pembayaran premi dikurangi beban asuransi sebesar 46.913.560 rupiah. Dan yang terakhir adalah asuransi truk dengan saldo 2004-nya kosong dan pembayaran preminya 31.311.053.471. Beban asuransinya kosong karena belum ada beban asuransi dikarenakan baru masuk pada tahun 2005 ya, jadi belum ada perhitungannya, sehingga saldo 31 Desembernya sama, yaitu 311.053.471. Nah, dari semua itu maka kita jumlahkan saldo 31 Desembernya, kita jumlahkan semua menghasilkan angka 123.209.862,5. Nah, yang beban asuransi menghasilkan angka 448.147.027,5. Sedangkan pembayaran premi menghasilkan angka 123.969.10235. Nah, sedangkan yang saldo menghasilkan angka 39.166.655. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya ada akun beban asuransi yang di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit, di mana beban asuransinya sebesar 43.209.862,5 dan asuransi dibayar di mukanya sebesar 43.209.862,5. Di mana angka itu didapat dari 491.356.890 dikurangi 448.147.027,5. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan ilmunya dapat dipraktekkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Dan maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang mudah dipahami. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.